Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Bisnis Plan mata kuliah pengantar kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Milana STMSC. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang kami buat. Sebelumnya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Akasia Gita Pagiari, Artia Safira G, Aditya Gunawan, dan Dea Anissa Trimulya. Baiklah, saya mulai langsung ke latar belakang. Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Dan keuntungan dari usaha tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memulai atau menjalankan usaha, seperti membuat sendiri produk yang akan dijual atau menjual produk yang sudah jadi. Saat ini usaha di bidang makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Usaha yang didirikan ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan makanan ringan berupa makaroni. Makaroni ini dihadirkan dengan berbagai jenis rasa dan tingkatan rasa pedas yang bisa dijadikan pilihan, seperti level 1, level 2, dan level 3. Makaroni merupakan makanan dari Italia yang berbentuk pasta. Namun saat ini makaroni telah diolah menjadi cemilan yang memiliki banyak rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Selain itu, cemilan makaroni ini dijual dengan harga yang terjangkau dan digemari oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia Safira G dengan NIM 200433073. Saya dari kelompok 2 pengantar kewirausahaan. Saya juga dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menyampaikan isi dari proposal bisnis plan yang kami ajukan. Isi dari proposal bisnis plan yang pertama yaitu ada pengusulan dan merek usaha. Nama usaha yang kami pilih yaitu Makaroni Mantap Betul atau disingkat dengan Memantul. Jenis usaha atau kategori usaha adalah makanan ringan. Sejak kapan usaha ini kami dirikan? Usaha ini belum didirikan. Insya Allah jika proposal kami diterima dan di ACC, akan kami dirikan usaha ini dengan sebaik-baik mungkin. Tim personal usaha ada saya sendiri Artia Safira G, ada teman saya Akasia Gita Pagiari, dan ada Dea Anissa Trimulya, dan juga ada Aditya Gunawan. Dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan yaitu yang terhormat Ibu Milana STMSC. Baiklah, selanjutnya materi atau isi kedua dari proposal yaitu tujuan mulia. Hal mulia apakah yang ditawarkan? Mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan dan disajikan, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, menumbuhkan keterampilan dalam mengembangkan produk guna mencapai performa operasional yang maksimal. Selanjutnya, apa yang menjadi pemicu hal mulia tersebut? Pemicu hal tersebut adalah banyaknya ketidakjujuran yang dilakukan yang terjadi di bidang usaha makanan ringan seperti ini. Maka dari itu, kami selaku kelompok 2 ingin berbisnis secara jujur dan memberikan yang terbaik untuk para konsumen kami. Apa jenis usaha yang dijalani? Jenis usaha yang kami jalani yaitu makanan ringan atau makaroni. Selanjutnya ada goal target atau omset dan net profit. Goal target, omset, dan net profit akan kami terangkan di video ini dengan sebuah gambar. Teman-teman, ibu-ibu, dan semuanya yang menyaksikan video ini dapat melihat secara langsung dan bisa memerhatikan untuk keuangan dari proposal ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian belakang. Yang pertama, ada segmentasi, targeting, dan positioning dari usaha kami. Segmentasi usaha ini ditujukan untuk seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan harga 10.000 per piecesnya. Makaroni ini dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan juga higienis karena kami mementingkan kehigienisan produk sehingga kami bisa memasarkan produk yang aman dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Usaha ini akan dikembangkan nantinya
dengan memasarkan produk ke luar kota dengan bentuk makaroni yang lain lagi, dan bisa sampai di luar kota dengan utuh dan dikonsumsi dengan layak. Kami yakin produk ini akan laku dan berkembang karena produk kami ini adalah jenis makanan ringan yang bisa menemani dikala membuat tugas, berkumpul sama keluarga, dan juga bisa menjadi campuran saat kita makan. Targeting. Usaha ini akan dipasarkan di tempat kami menuntut ilmu, yaitu kampus Universitas Negeri Padang. Kami akan memulai memasarkannya kepada teman satu kampus, dan kami juga akan menjual produk makaroni memantul ini secara online. Positioning. Untuk usaha ini kami memakai sistem stok produk karena hanya berupa makanan kering yang tidak akan basi jika terlalu lama setelah diproses. Lalu kami juga akan menetapkan harga yang sangat terjangkau sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dan bisa melakukan repeat order. Untuk yang bisa menjadi pelanggan dalam usaha kami ini yaitu mahasiswa dan juga anak-anak, karena dengan bentukan makaroni yang gurih membuat akan ketagihan yang juga dilengkapi dengan bumbu-bumbu yang bermacam-macam. Bagaimana cara pelanggan mencari produk yang kami tawarkan? Yang pertama ada dari mulut ke mulut. Cara ini adalah cara promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kami atau keluarga atau mempromosikan usaha kami secara tidak langsung, semua masyarakat akan mengetahui usaha kami ini. Yang kedua ada memberitahukan lewat media sosial Instagram. Promosi ini termasuk promosi yang mudah juga karena kami hanya memerlukan kuota dan ponsel untuk memposting produk kami ke Instagram dan otomatis dapat dilihat oleh semua orang pengguna media sosial Instagram. Mengingat zaman sekarang hampir semua orang memiliki media sosial Instagram, sehingga cara ini menurut kami termasuk efektif dan efisien untuk memasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Trimulia, NIM 20043078, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya anggota dari kelompok 2, pengantar kewirausahaan. Baiklah, saya akan menjabarkan poin D dan F dari proposal business plan yang kami buat. D. Produk. Apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda? Untuk masalah yang akan dihadapi calon pelanggan mungkin seperti lambatnya proses sampainya produk ke tangan mereka dalam satu dan hal lainnya. Untuk itu, kami mengusahakan untuk segera dalam proses pengetahuan produknya. Yang B, sebutkan dan jelaskan secara spesifik produk atau jasa yang Anda tawarkan dalam usaha Anda. Kami akan menjual produk yang mana usaha kami ini bergerak dalam bidang penjualan makanan ringan berupa makaroni. Makaroni ini dihadirkan dengan berbagai jenis rasa dan diikatkan rasa pedas yang menjadikan pilihan seperti level 1, level 2, dan level 3. Makaroni ini disajikan dengan kemasan ziplock agar udara tidak mudah masuk dan bisa menjaga kegaringan makaroninya tersebut. Lalu kami akan memberikan promosi yang menarik bagi pelanggan yang sering membeli produk kami. Lalu juga untuk hal kemasan kami akan membuatnya semenarik mungkin dan juga kami cantumkan logo usaha kami beserta nomor yang dapat dihubungi hingga memudahkan dalam pemesanan. Yang C-nya jelaskan apa yang menjadi keunggulan produk dan jasa dibandingkan kompetitor. Kami menyediakan berbagai ukuran ke makaroni agar konsumen bisa memilih makaroni yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Rasanya yang gurih dan juga lezat juga termasuk keunggulan kami agar bisa mempertahankannya. Juga kemasan yang menarik minat pelanggan untuk membelinya. Dapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kami bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kami serta membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami. Sebutkan siapa saja kompetitor usaha Anda. Jelaskan apa kelebihan dan kekurangan kompetitor. Kompetitor saya merupakan orang yang mempunyai usaha sama seperti saya, yaitu usaha makaroni. Kelebihan kompetitor, mereka mempunyai packaging yang unik dan outlet yang bagus. Kekurangan kompetitor kami, usaha makaroni yang mereka jual mempunyai harga lebih mahal daripada usaha makaroni yang kami jual. Harga mereka 15.000 per pieces, sedangkan kami meletakkan harga 10.000 per pieces. Untuk selanjutnya, isi dari proposal yaitu ada pemasaran. Sebutkan dan jelaskan strategi pemasaran apa saja yang digunakan dalam usaha Anda. Yang pertama, dari mulut ke mulut.
Maksudnya, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya, cukup dengan bercerita kepada teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kami, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kami. Yang kedua, ada pemberitahuan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Promosi ini pun termasuk promosi yang mudah karena kami hanya membutuhkan kuota dan ponsel untuk memposting foto atau produk kami ke Instagram. Dan otomatis dapat dilihat semua orang pengguna media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Mengingat zaman sekarang hampir semua orang mempunyai sosial media, sehingga cara ini dianggap sangat efektif dan efisien untuk memasarkan produk. Selanjutnya ada bagaimana strategi Anda menangani komplain dari pelanggan. Ini yang wajib semua untuk bisnis tahu. Kami akan menanyakan di bagian mana sih di komplain, dan kami akan berusaha memperbaiki di pemesanan kedepannya. Jika kemungkinan kami akan mengirimkan penggantian produk untuk sebagai ganti dari komplain tersebut. Selanjutnya ada sebutkan dengan spesifik mitra usaha Anda dalam menjalankan usaha. Mitra usaha yang akan kami jalankan adalah kemitraan umum atau General Partnership atau GP. Kenapa kami memilih kemitraan ini? Karena mudah untuk dibentuk dan biayanya relatif rendah. Secara usaha ini baru akan dimulai, dan juga kemitraan ini juga bisa dimiliki individual atau perusahaan, jadi lebih efisien, fleksibel. Kita lanjut. Untuk jelaskan apa saja peran yang dilakukan mitra usaha Anda. Yang pertama ada peranan pengusaha besar. Pengusaha besar melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil dalam hal yang pertama, memberikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil, seperti pelatihan, permagangan, dan keterampilan teknis produksi. Selanjutnya ada menyusun rencana usaha dengan pengusaha mitra untuk disepakati bersama. Dan yang ketiga, bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit, memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama. Selanjutnya ada menjamin pembelian hasil produksi pengusahaan mitra sesuai dengan kesepakatan pertama. Selanjutnya ada juga promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik. Dan selanjutnya pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan. Untuk selanjutnya atau nomor 2, peranan pengusaha kecil dalam melaksanakan kemitraan usaha. Pengusaha kecil didorong untuk melakukan bersama-sama dengan pengusaha besar, mitranya melakukan penyusunan rencana untuk usaha untuk disepakati. Selanjutnya ada menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sosial sesuai kesepakatan dengan pengusaha mitranya. Selanjutnya ada melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi kepada pengusaha besar mitranya. Dan selanjutnya juga ada mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknik produksi dan usaha. Yang terakhir, untuk materi yang E atau pemasaran ini, peranan pembina bukan hanya pemerintah, tetapi dapat pula berasal dari unsur-unsur lembaga non-pemerintah atau LSM maupun lembaga lain. Peranan lembaga pembinaan ini pada intinya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang
dengan kemitraan usaha serta terwujudnya kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bermitra. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Jelaskan aktivitas apa saja dalam usaha Anda menciptakan produk. Aktivitas yang akan terjadi di usaha kami adalah membeli semua bahan-bahan yang berkualitas untuk makaroni yang akan kami jual, dan mengolah makaroni menjadi makaroni yang nikmat dan disukai masyarakat. Setelah makaroni jadi saatnya pengemasan, dan di saat pengemasan itu kami pastikan kemasan yang kami gunakan sangat bersih dan aman untuk digunakan. Setelah itu saatnya penjualan. Sebutkan apa saja bahan baku dan alat bantu yang dibutuhkan dalam usaha Anda. Pertama, kompor dan gas 1 kilo, katel, spatula, makaroni 10 kilo, bubuk yaitu ada barbecue, pedas, jagung, pedas manis. Lalu penyedap rasa gurih. Selanjutnya kemasan plastik 50 pieces. Sumber daya manusianya, yang pertama, sebutkan anggota tim dalam usaha dan apa keahlian masing-masing tim. Yang pertama, Atia Safira AG, keahliannya memasak. Yang kedua, Acacia Geta Pagiari, keahliannya mendesain logo brand. Yang ketiga, Dian Satri Mulia, keahliannya mengatur keuangan. Yang keempat, Aditya Gunawan, keahliannya di bagian strategi penjualan. B. Apa saja tanggung jawab yang masing-masing personal tim Anda? Atia bertanggung jawab di bidang membuat makaroni, Acacia bertanggung jawab di bidang desain, dia bertanggung jawab di keuangan usaha, Adit bertanggung jawab di strategi penjualan. Apa target keberhasilan masing-masing tim? Bisa memasarkan berbagai jenis dan bentuk olahan makaroni dengan jumlah besar keluar kota hingga mancanegara. Yang keempat, pengalaman dan keahlian dalam menggunakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk Anda. Dalam tim kami, salah satu anggota tim sudah berpengalaman membuat makaroni dan sudah sangat lihai dalam memasak, dan masakannya pun belum pernah mengecewakan. Dan kami harap bisa di saat berdirinya usaha makanan ringan Mamantul, makaroni mantap betul, ini keahlian memasaknya semakin meningkat dan tidak mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gunawan, NIM 20043026. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal dari kelompok kami, yaitu proposal business plan pada bagian keuangan. Yang pertama, dari mana pendapatan usaha kami? Kami memperoleh pendapatan sepenuhnya bergantung terhadap hasil penjualan kami dalam kurun waktu 1 bulan. Dan hasil penjualan tadilah kami bagi menjadi 2, yang mana satu bagian kami jadikan sebagai modal usaha selanjutnya, dan sisanya kami anggap sebagai keuntungan kami. Berikutnya, berapa rata-rata biaya operasional kami? Biaya operasional dapat diperoleh dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Maka diperoleh biaya operasional kami sebesar Rp503.000. Lalu, rencana laba ruginya diperoleh dari pendapatan dikurangi total biaya, maka diperolehlah hasil Rp297.000. Berikutnya, untuk kelayakan keuangan dalam jangka waktu 1 tahun, pertama-tama kami mencari total modal awal yang diperoleh dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Maka diperolehlah jumlah sebesar Rp503.000. Berikut rincian perhitungan dari kami. Dapat kita lihat bahwa perkiraan kembali modal melalui laba adalah pada hari keempat saat laba mencapai Rp800.000. Selanjutnya, untuk proyeksi keuangan 2 tahun ke depan, kami hanya menggunakan modal sendiri. Berikut rincian sumber pendanaan kami. Untuk kebutuhan dana, setelah kami hitung-hitung melalui proses yang panjang, kami memperoleh dana yang kami butuhkan sebesar Rp5 juta. Dan itulah tadi presentasi tentang proposal business plan pada bagian keuangan dari saya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.